Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita bertemu kembali di pelajaran sosiologi di kelas 10. Dan ini adalah pertemuan kita yang keempat. Baik, di pertemuan berikutnya kita sudah belajar mengenai pengertian sosiologi menurut para tokoh. Ada beberapa tokoh yang kemarin sudah kita singgung, mulai dari Auguste Comte, Pieter M. Sorokin, Sello Sumarjan, dan ada lagi beberapa. Nah, selain itu juga kita sudah mempelajari bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Kenapa sosiologi itu dikatakan sebagai ilmu? Karena sosiologi itu sudah memenuhi 4 kriteria. Yang pertama apa itu? Sosiologi itu bersifat empiris, artinya sosiologi itu mengkaji mengenai fakta. Apa itu fakta? Hal yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat dan tidak spekulatif atau menduga-duga. Nah, yang kedua, ciri sosiologi yaitu sosiologi bersifat apa itu? Ya, sosiologi bersifat teoritis. Apa teoritis? Ya, berarti sosiologi itu mencoba mencari sebab akibat kenapa fakta itu terjadi. Nah, yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Apa artinya kumulatif? Sosiologi itu selalu mengaitkan dengan teori. Nah, teori yang sudah ada dan dibuat berkembang sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, dan yang keempat, bersifat non-etis. Artinya sosiologi itu tidak memandang baik buruknya fakta itu, tetapi apa adanya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari sosiologi. Kali ini di pertemuan kali ini, nah, kembali buka buku kamu, nakku. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai halaman 6 ya. Tujuan dan kegunaan sosiologi. Nah, jadi di kali ini kita akan mempelajari sebenarnya apa peran sosiologi. Nah, apa kegunaan sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Dan itu akan kita kaji dalam pertemuan kali ini. Jadi untuk itu sambil kamu mendengarkan ibu menerangkan melalui video, kamu juga membuka buku kamu di halaman 6 sambil kamu perhatikan. Nah, sehingga proses belajar kita bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi persiapkan bukumu dan kita mulai belajar. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dan kegunaan sosiologi. Nah, saat ini kita akan mulai dari peranan. Apa peranan sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat? Apa guna kita mempelajari sosiologi sebenarnya? Nah, baik, sambil kamu lihat buku kamu ya. Nah, peranan yang pertama adalah sosiologi itu berperan dalam hal pembangunan. Nah, apa maksudnya dalam hal pembangunan? Ternyata sosiologi itu dibantu oleh sosiolog, orang yang mengkaji mengenai sosiologi, dia sangat berperan aktif dalam proses pembangunan, di mana seorang sosiolog itu dia akan mencari data atau mencari tahu bagaimana dampak akibat terjadinya pembangunan tersebut. Nah, misalnya apabila kamu membangun pabrik di sebuah desa, nah, apakah itu layak? Nah, sering sekali ya pemerintah melakukan mungkin membuat suatu rencana kebijakan. Nah, tentu dia akan mengaitkan atau mencari seorang sosiolog untuk mencari tahu sebenarnya apakah cocok pabrik itu dibangunkan di sebuah desa. Nah, apakah tidak ada dampak, tidak ada akibat? Nah, dan itu adalah salah satu peran dari sosiologi dalam proses pembangunan. Nah, yang kedua, dalam proses penelitian. Apa maksud dalam penelitian? Nah, seorang sosiolog itu, nah, dia akan selalu mencari tahu kenapa fakta itu terjadi. Nah, ingat, misalnya kenakalan remaja di Kabanjahe. Nah, kenapa itu terjadi? Oleh sebab itu, sosiolog mencari tahu faktor pendorong kenapa kenakalan remaja terjadi. Nah, kira-kira apa cara agar remaja tidak melakukan hal yang tidak baik lagi? Nah, dan itu dalam hal penelitian. Nah, ini adalah peranan sosiologi. Walaupun sebenarnya, nah, sosiologi ini juga berperan ya, banyak ya. Bisa juga dalam hal pendidik, kamu lihat seorang sosiolog juga apabila dia kuliah di keguruan, dia bisa menjadi seorang guru. Nah, banyak dan itu akan Ibu berikan
catatannya kepada kamu. Nah, baik, ini hal dalam peranan. Bagaimana dalam karakteristik? Nah, sudah kita bahas kemarin ya sedikit, bahwa sosiologi itu bersifat dinamis. Apa dinamis? Bergerak, mengikuti ya masyarakat. Ingat, masyarakat itu mengalami pergerakan ya. Begitu juga dengan teorinya. Jadi teorinya tidak tetap, tetapi yang mengikuti pergerakan masyarakat. Yang kedua, sosiologi itu bersifat umum. Ya, umum artinya apa yang terjadi di masyarakat, tidak membeda-bedakan ya. Yang penting berkaitan dengan masyarakat. Yang ketiga, abstrak. Apa maksudnya abstrak? Abstrak itu berarti abstrak tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan. Sedangkan konkret bisa dilihat secara kasat mata. Nah, berarti di sini maksudnya abstrak adalah pola-pola. Berarti setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu adalah karakteristik dari sosiologi. Ingat sekali lagi nakku bahwa sosiologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, apanya masyarakat? Mengenai interaksi sosial. Ingat, apa itu interaksi sosial? Hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, jadi ini adalah peranan dan karakteristik dari sosiologi. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh sosiologi. Ingat bahwa sosiologi itu berangkat dari pemikiran para ahli filsafat. Dan itu akan kita pelajari berikutnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh sosiologi. Nah, tokoh-tokoh sosiologi. Oke, kemarin memang sudah kita pelajari ya definisi sosiologi menurut para tokoh. Dan itu juga sudah sedikit Ibu perkenalkan kepada kamu bahwa ternyata sosiologi itu mempunyai para ahli atau tokoh-tokoh. Nah, sekarang kita ulang kembali. Sini lebih menekankan definisi sosiologi atau pemikiran tokoh-tokoh mengenai apa itu sosiologi. Nah, yang pertama, tokoh yang pertama adalah Auguste Comte. Nah, baik, sekarang Ibu akan mengatakan kepada kamu, saya akan mengenalkan siapa itu Auguste Comte. Nah, Auguste Comte, dia adalah bapak sosiologi. Nah, jadi Auguste Comte salah satu seorang ahli filsafat berkebangsaan Prancis. Dia ini adalah tokoh pemikir yang pertama sekali memikirkan mengenai masyarakat. Nah, diawali dari adanya pergolakan di Prancis pada saat itu. Nah, revolusi Prancis. Nah, dan diikuti oleh revolusi industri. Nah, akibatnya si Comte itu berpikir, mengapa masyarakat ini mengalami perubahan? Nah, pada saat itu Prancis dipimpin oleh Raja Louis ke-16. Nah, mengapa Raja Louis yang awalnya bersifat baik berubah menjadi raja yang bersifat otoriter setelah menikah dengan permaisurinya Maria Antoinette? Nah, jadi itu adalah pemikiran Auguste Comte. Sehingga dia berpikir, mengapa manusia bisa berubah? Nah, sehingga mulailah dia berpikir, berarti akibat orang lain, akibat adanya interaksi, manusia bisa mengalami perubahan dalam hal sikap. Nah, itu adalah pemikiran Auguste Comte. Nah, baik, selain itu, Auguste Comte juga memiliki 3 pemikiran mengenai masyarakat. Masyarakat itu ternyata mengalami beberapa fase perubahan. Nah, yang pertama, masyarakat itu ada di zaman teologis. Nah, sambil kamu lihat bukumu ya. Nah, apa maksudnya zaman teologis? Ternyata masyarakat itu pada saat zaman teologis, masyarakat itu masih benar-benar yakin bahwa manusia itu diatur oleh orang mati. Nah, berarti masih unsur-unsur kodrati, unsur-unsur yang tidak ilmiah, gaib. Nah, jadi di sini masyarakat itu masih benar-benar berpikir bahwa ya, orang mati bisa mengatur orang hidup. Nah, berarti masih percaya kepada hal-hal yang supranatural. Nah, yang kedua, masyarakat itu bergerak menjadi masyarakat yang metafisika. Apa maksudnya metafisika? Berarti masyarakat sudah mulai mengalami perubahan di mana tadinya 100% percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal atau gaib, berubah menjadi masyarakat yang sudah mulai percaya kepada hal-hal secara realita. Nah,
berarti hal-hal yang bisa dibuktikan dengan fakta. Walaupun sebenarnya 50% lagi masih percaya kepada hal yang gaib. Berarti di sini masyarakat dalam posisi 50-50, setengah-setengah. Nah, yang berikutnya, ketiga, ya, masyarakat positivis. Di sini, menurut Auguste Comte, masyarakat itu sudah benar-benar percaya kepada hal yang realita. Berarti di sini masuk masyarakat modern. Nah, bagaimana kira-kira dalam diri kita? Apakah kita sudah benar-benar masuk ke tahap ketiga atau masih 50-50? Nah, dan itu bisa kamu lihat di lingkungan kamu. Apakah benar-benar kamu sudah manusia modern atau masih manusia yang tradisional? Nah, baik. Ini pemikiran dari Auguste Comte. Ingat, Auguste Comte adalah bapak sosiologi berkebangsaan Prancis. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Karl Marx. Nah, Karl Marx memberikan pemikirannya mengenai masyarakat dalam hal kelas-kelas sosial. Nah, kelas-kelas sosial. Ingat, secara fakta dulu, benar nggak di masyarakat itu ada kelas-kelas sosial? Ada golongan atas, bawah, menengah. Ya, benar. Nah, dan itu berangkat dari pemikiran Karl Marx. Ya, kalau dulu ya, di zaman kerajaan, di Prancis khususnya, ya, kelas sosial itu dibagi menjadi dua, kelas bourgeois dan proletar. Nah, berbicara mengenai kelas bourgeois berarti kita berbicara mengenai kelas para majikan. Nah, sedangkan proletar kita berbicara mengenai kelas budak. Nah, yaitu kelas yang paling bawah. Nah, ini adalah kelas-kelas sosial. Ya, kelas-kelas sosial itu sering kita ibaratkan seperti piramida. Artinya, apa artinya? Golongan high class ini memang kita lihat faktanya lebih sedikit dibandingkan golongan kelas middle atau menengah. Nah, lebih sedikit lagi dibandingkan golongan kelas ya lower, bawah. Nah, ini fakta memang ya. Kamu lihat di masyarakat itu juga golongan kelas bawah lebih banyak dibandingkan golongan kelas menengah. Golongan kelas menengah lebih banyak dibandingkan golongan kelas atas, sehingga stratifikasi sosial atau kelas-kelas sosial itu diibaratkan seperti gambar piramida. Nah, jadi ini harus kamu pahami anakku. Baik, ini pemikiran dari Karl Marx. Nah, berikutnya, tokoh yang berikutnya yaitu Emile Durkheim. Nah, lagi-lagi kalau dalam sosiologi, kedua tokoh ini harus familiar ya. Kenapa? Karena Emile Durkheim adalah teman akrabnya Auguste Comte. Kenapa? Karena Emile Durkheim lah yang mengangkat sosiologi menjadi sebuah ilmu. Nah, bapak sosiologi siapa? Auguste Comte. Yang mengangkat sosiologi menjadi sebuah ilmu siapa? Emile Durkheim. Nah, mereka sama-sama kuliah di filsafat. Nah, Auguste Comte memiliki pemikiran mengenai masyarakat, sedangkan Emile Durkheim lah yang berani mengangkat sosiologi menjadi sebuah ilmu. Nah, Auguste Comte membuat tulisannya, ya, segala pemikirannya dalam sebuah buku. Nanti kamu lihat di buku paket kita, tapi sedih ibu singgungkan. Ya, bukunya berjudul The Philosophy of Positive. Artinya, dalam buku itu, Auguste Comte melihat segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat dan ditulis dalam sebuah buku, The Course Philosophy of Positive. Dan itu dibaca oleh Emile Durkheim, dan akhirnya Emile Durkheim mengajak Auguste Comte untuk mengangkat sosiologi menjadi sebuah ilmu. Tapi Auguste Comte mengatakan, tidak, kamu saja Emile. Nah, akhirnya Emile Durkheim lah sebagai bapak yang mengangkat sosiologi menjadi sebuah ilmu. Tetapi yang menemukan sosiologi menjadi sebuah, ya, menemukan sosiologi ya, mengkaji sosiologi pertama sekali adalah Auguste Comte. Nah, jadi kedua tokoh ini harus kamu ingat. Nah, baik, Emile Durkheim
Nah, selain Emile Durkheim sebagai bapak yang mengangkat sosiologi menjadi sebuah ilmu, Emile Durkheim juga memberi sumbangannya mengenai pemikiran mengenai masyarakat. Nah, ternyata kata si Emile Durkheim, masyarakat itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama masyarakat kelompok mekanis. Katanya masyarakat mekanis itu masyarakat yang masih mau bekerja sama, masih mau bergotong royong. Nah, dan ini identik dengan masyarakat desa. Nah, sedangkan yang kedua adalah masyarakat organis. Di sini katanya masyarakat itu sudah mulai apatis. Apa itu apatis? Ya, sudah mulai mementingkan diri sendiri. Mengapa? Karena masyarakat sudah punya kerja masing-masing. Nah, dan itu identik dengan masyarakat kota. Nah, ini adalah pemikiran Emile Durkheim. Nah, selanjutnya tokoh yang keempat yaitu Max Weber. Nah, sebenarnya berbicara mengenai Max Weber, dia adalah salah satu tokoh yang pemikirannya mengaitkan dengan kejadian-kejadian revolusi gereja. Nah, sedikit ya. Ingat, sedikit ibu bawa ke sejarah. Baik, dalam revolusi gereja dikatakan bahwa adanya perpecahan dari agama Katolik muncul ke agama Protestan. Nah, ingat sebenarnya Protestan itu ya awalnya kelahirannya dari agama Katolik. Nah, baik. Jadi sebenarnya kalau menurut Max Weber, akibat adanya agama Protestan, yaitu sekte Calvinisme, maka berkembanglah kapitalisme. Nah, apa maksudnya Calvinisme? Oke, baik, sedikit. Dalam hal etika Protestan mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh berfoya-foya. Masyarakat itu harus bekerja keras, dan itulah jalanmu bisa menuju ke surga. Nah, jadi masyarakat itu harus bekerja keras. Hasil yang kamu dapat dari kerja kerasmu itu tidak bisa difoya-foyakan, sehingga ya hasil yang kamu peroleh itu semakin banyak, sehingga semakin banyak bisa digunakan sebagai modal. Nah, sehingga muncullah kapitalisme. Ingat, kapitalisme adalah suatu paham di mana orang-orang itu sudah bisa meningkatkan sistem perekonomian melalui penanaman saham ataupun modal. Nah, ini adalah pemikiran dari Max Weber. Baik, jadi ini adalah 4 tokoh. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kepada kamu beberapa tokoh yang lainnya, sehingga kamu bisa tahu bahwa ternyata sosiologi itu mempunyai beberapa para ahli sosiolog atau tokoh-tokoh sosiologi. Nah, Ibu harap kali ini kamu semakin paham ya, semakin paham dan semakin tahu sebenarnya apa itu sosiologi. Ingat, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Kali ini kita akan belajar mengenai hubungan sosiologi dengan ilmu yang lainnya atau ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Baik, sambil kamu lihat buku kamu ya, biar kamu lebih paham. Oke, yang pertama, sosiologi itu ingat adalah sebuah ilmu. Ternyata ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia harus selalu berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ingat, masyarakat itu tidak hanya bekerja dalam satu bidang. Nah, tetapi masyarakat itu banyak ya bidang-bidang yang bisa dikaitkan dengan masyarakat. Baik, yang pertama dengan ilmu politik. Apa itu politik? Nah, jika kita mendengar kata politik, pasti kita ingat ya pemilu, ingat presiden. Nah, mengapa? Karena melalui partai politik, seorang itu bisa berangkat menjadi seorang penguasa. Nah, jadi sebenarnya politik ini identik dengan sarana untuk memperoleh kekuasaan. Nah, itu adalah politik. Baik, apa kaitannya dengan sosiologi? Ingat, yang ingin mempunyai kekuasaan itu adalah masyarakat. Sekali lagi ingat, objek kajian dari sosiologi adalah masyarakat. Nah, jadi yang dikaji sosiologi dalam hal politik, mengapa masyarakat itu ingin berkuasa? Nah, apa alasannya? Sehingga sosiologi juga ada kaitannya dengan politik.
Nah, yang kedua, dalam hal sejarah, sebenarnya sosiologi sangat dekat dengan sejarah. Nah, ingat, sejarah berarti adalah ilmu yang mengkaji atau ya sejarah peristiwa-peristiwa yang sudah lewat. Itu adalah sejarah. Nah, apa yang dipikirkan sosiologi dalam hal sejarah sehingga sosiologi mempunyai kaitan dengan sejarah? Ya, sosiologi bisa membandingkan bagaimana perilaku manusia yang dahulu dengan perilaku manusia yang sekarang, dan itu bisa menjadi ya tolak ukur atau bahan pertimbangan dalam hal ya mencari definisi mengapa masyarakat itu cenderung mengalami perubahan. Nah, berikutnya psikologis. Apa itu psikologis? Berarti di sini berbicara mengenai mental. Nah, mental siapa? Tentu mental masyarakat. Nah, iya, sekarang banyak yang orang mengalami gangguan jiwa. Nah, itu kajian psikolog. Nah, tetapi mengapa sosiologi itu juga ada kaitannya dengan psikologis? Nah, lagi-lagi sosiologi itu mengkaji mengapa masyarakat itu mengalami ya tekanan batin. Mengapa dia mengalami goncangan? Berarti ada sebab. Nah, berikutnya dengan ekonomi. Wah, ini ya. Ekonomi adalah ilmu yang mengkaji mengenai keuangan. Dari modal sedikit-sedikitnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, apa kaitan sosiologi dengan ekonomi? Ya, akibat keadaan ekonomi yang sulit sehingga menyebabkan kemiskinan. Siapa yang miskin? Tentu masyarakat. Ingat sekali lagi, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Nah, yang berikutnya antropologi. Wah, antropologi. Apa itu antropologi? Sebenarnya antropologi ini adalah ilmu yang mengkaji mengenai budaya. Nah, sosiologi juga sangat erat kaitannya dengan budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, jadi ini adalah hubungan sosiologi dengan ilmu yang lainnya. Jadi, anak-anak sekalian, kamu sudah paham ya sebenarnya sosiologi itu sangat luas. Segala tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah kajian sosiologi.